Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Permata Dewi dari kelas T4E dengan NIM 233140J0111116. Di video kali ini, di video project Based Learning yang ketiga ini, saya memilih topik tentang keamanan aplikasi, yaitu cross-site scripting atau bisa disingkat dengan XSS. Di sini saya akan membahas mulai dari pengertian, jenis, fungsi, sampai contoh implementasi, dan bagaimana cara memitigasinya. Mari kita mulai. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan XSS? XSS atau Cross-Site Scripting adalah sebuah celah keamanan di aplikasi web. Di sini penyerang menyisipkan skrip yang berbahaya seperti JavaScript ke halaman web yang nantinya akan dijalankan oleh browser korban. Seolah-olah hal itu berasal dari server yang sah. XSS ini termasuk dalam OWASP Top 10, yaitu daftar 10 besar ancaman keamanan web yang paling sering ditemukan. Kemudian, ada berapa sih jenis-jenis dari XSS ini? Ada 3 jenis utama XSS yang perlu kita tahu. Yang pertama ada root XSS, yaitu ketika skrip berbahaya disimpan secara permanen di server. Misalnya lewat komentar atau database. Kemudian yang kedua ada reflected XSS, yaitu ketika input berbahaya dikirim lewat URL dan langsung dikembangkan oleh server. Dan yang ketiga ada DOM-based XSS yang terjadi di sisi klien tanpa campur tangan server. Biasanya dengan manipulasi DOM melalui JavaScript. Nah, kenapa XSS ini berbahaya? Karena bisa digunakan untuk banyak hal oleh penyerang. Misalnya mencuri cookie atau session ID korban, menyamar sebagai pengguna lain, atau session hijacking. Melakukan directed ke situs phishing, mengubah tampilan halaman atau device, bahkan menyebarkan malware. Jadi, XSS ini bukan cuma sekedar gangguan, tapi bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Terus, kenapa sih kita sebagai developer perlu paham tentang XSS ini? Karena dengan memahami ini, kita bisa meningkatkan kesadaran terhadap keamanan web, melatih kemampuan validasi input, mempersiapkan diri untuk uji penetrasi atau pentesting, menghindari kerugian data dan reputasi, dan juga memahami ancaman-ancaman yang ada dalam AWASP Top 10. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Proof of Concept atau POC-nya. Nah, di sini aku udah siapin codingan sederhana pakai PHP buat nunjukin gimana serangan reflected XSS bisa terjadi. Nah, di sini ada 2 file, yaitu file search.php dan file untuk mitigasi, yaitu search/secure.php. Di sini aku mau membahas proof of concept-nya, yaitu membahas codingan search.php terlebih dahulu. Oke, sekarang di dalam file search PHP ini bisa dilihat di sini saya mengambil input URL dengan get terus langsung ditampilkan di browser pakai echo tanpa difilter sama sekali. Di sini ada php if iset get Q. Q sama dengan HTML.
Maaf, salah. Maksud saya yang ini. If is sama dengan get Q, Q sama dengan get Q. Lalu echo-nya langsung menampilkan browser pakai echo tanpa di filter sama sekali. Langsung echo P hasil pencarian untuk sama dengan apa yang dicari gitu. Nah, masalahnya di sini kalau user masukin script Java ke dalam URL, script itu bakal dijalankan langsung oleh browser. Misalnya, kita running terlebih dahulu ya untuk ininya. Kita running di sini. Localhost xxx search.php. Nah, misalnya kita masukkan script Allen atau script yang berbahaya, yaitu di sini ini misalnya saya memasukkan script yang tidak berbahaya, maka aman-aman aja, nggak ada muncul pop-up ataupun apapun itu. Nah, jika saya menggunakan script yang berbahaya seperti script scpipt, stas kayak ini, lalu kita cari, lalu kita search, nah, maka muncul pop-up seperti ini. Nah, munculnya pop-up alert itulah yang menjadi contoh refactored XSS sederhana. Lalu, sekarang kita lihat versi yang sudah diperbaiki di file yang secure search secure PHP yang sudah saya tambahkan fungsi HTML special charge. Nah, di sini perbedaannya ada untuk yang search secure-nya sebelum dikelola oleh Eko, ada ada script untuk menggagalkan retasan, yaitu HTML special charge. Kalau di file search PHP ini tidak ada script untuk memitigasinya. Dengan ditambahkannya HTML special chart ini supaya input dari user tidak diubah menjadi teks yang biasa. Dan ini kalau misal user memasukkan script Allen script ke URL browser bakal nampilin itu sebagai teks, bukan sebagai kode yang dieksekusi. Jadi serangannya gagal. Hal ini adalah bentuk mitigasi XSS yang paling dasar dan efektif. Mari kita coba. So, kita langsung ke search secure. Kita masukin scriptnya. Di sini dia langsung membaca skripnya menjadi teks. Lalu tidak ada pop-up alertnya. Oke, itu adalah cara memitigasi XSS dengan cara menambahkan script HTML spesial. Lalu ada cara atau mitigasi tambahan dari XSS ini. Rekomendasi tambahannya yang pertama adalah memvalidasi dan filter input dari pengguna. Escape karakter HTML spesial, misalnya HTMLS special chart atau HTML entities. Kemudian kita menggunakan Content Security Policy atau CSP, lalu menghindari penggunaan inner HTML di JavaScript,
Kemudian menggunakan framework dengan proteksi XSS built-in. Kemudian kesimpulannya, XSS adalah salah satu celah paling umum namun berbahaya di aplikasi web. Dengan memahami jenis-jenis XSS dan cara kerjanya, kita bisa lebih siap untuk mendeteksi dan mencegahnya. Contoh yang kita lihat tadi cukup menunjukkan bahwa satu baris kode tanpa filter bisa membuka celah serangan. Tapi dengan mitigasi sederhana seperti HTML special chart, kita bisa membuat aplikasi lebih aman dan terpercaya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tentang SSS ini sangat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.